apakah Mahdi sudah muncul hari ini? Kita tengok fenomena dunia. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa menjalin silaturahim, karena salah satu amalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa menjalin silaturahim. Kaum muslimin, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita yaitu seputar perjalanan kehidupan manusia setelah meninggalkan kehidupan dunia. Adapun bab yang kita bahas yaitu as-sa'ah, tentang hari kiamat. Sebagaimana yang kita maklumi, as-sa'ah, hari kiamat itu di dalam buku-buku para ulama dibagi kepada dua pembahasan. Yang pertama, al-qiyamatu as-sughra, kiamat kecil. Yang kedua, al-qiyamatu al-kubra, kiamat besar. Kiamat kecil tandanya sangat banyak, bahkan tak terhitung. Dan tanda itu mulai sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai perkara-perkara yang terjadi hari ini dan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Adapun tanda-tanda kiamat besar, kata Rasulullah SAW, innaha, sesungguhnya kiamat tak akan terjadi, lan takuma hatta taruna, sehingga kalian melihat qablaha, sebelum itu, maksudnya sebelum alam semesta ini hancur luluh, kalian akan melihat asyra ayatin, 10 tanda. Yang pertama, kata Rasulullah, ad-dabbah, munculnya hewan melata. Yang kedua, ad-dajjal, munculnya satu makhluk yang bernama Dajjal. Turunnya Nabi Isa, Ya'jud dan Ma'jud, api yang mengumpulkan manusia, dan lain sebagainya. Dan tanda-tanda itu hanya ada 10 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di bulan yang lalu, kita membahas tanda yang pertama, yaitu kemunculan Imam Al-Mahdi. Siapa Al-Mahdi? Di mana Al-Mahdi lahir? Berapa orang yang membaiatnya, di mana dibaiat, siapa pengikutnya, sudah kita jelaskan secara terperinci. Maka mudah-mudahan kalau ada di masa yang akan datang orang yang mengaku Imam Mahdi, kita tidak tertipu. Kenapa begitu, Ustaz? Emang ada orang mengaku Imam Mahdi? Ada. Dan bahkan di Pekanbaru ini ada yang mengaku pengikut Imam Mahdi. Dia menyebutnya dengan nama Helper Mahdi. Nah, itulah yang dia katakan kepada saya langsung kepada saya dia katakan, Ustaz, kalau mau selamat dunia akhirat, jadilah pengikut penolong Mahdi, Helper Mahdi. Kebetulan yang datang itu ibu-ibu. Di mana, Bu? Supaya bisa saya temui Imam Mahdi, ikut saya, kata dia. Oh, enggaklah, saya bilang. Ibu aja ikut saya pengajian, masa saya ikut ibu pula? Jadi terbalik dunia ni hari ni, Bapak Aywa. Dia ikut kita dalam pengajian, habis pengajian disuruhnya kita ikut dia. Maka ini tentu tidak bisa diterima secara seakan. Habis itu nggak pernah lagi saya berjumpa dengan dia. Mungkin saja dia sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah meninggal. Tak tahu saya kabarnya. Maka nanti yang kita bicarakan ini nanti, bukan sekarang. Nanti itu tak tahu kapan. Tapi bukan berarti tidak terjadi, karena Nabi menyebutkan dalam banyak riwayat. Tadi Imam Mahdi itu betul-betul ada. Jangan sampai kita meyakini karena Nabi Muhammad tidak memiliki anak laki-laki, maka tidak ada keturunan Muhammad. Karena sebagian orang mengatakan Muhammad nggak punya keturunan, bagaimana mungkin? Ada nanti namanya Mahdi. Keturunan Muhammad itu dari Sayyidah Fatimah. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah, Al-Mahdiyu min itrati. Mahdi itu keturunanku min waladi Fatimata. Dari anaknya Sayyidah Fatimah. Siapa suami Fatimah? Ali bin Abi Thalib. Siapa anaknya? Hasan dan Husain. Yang populer.
Nah, Ali ada lagi anak yang lain namanya Al-Hanafiyah. Karena keturunan Ali itu banyak sekali. Nah, dari keturunan Hasan dan atau Husain inilah kelak yang akan lahir yang namanya Al-Mahdi. Baik, kita tidak singgung lagi karena sudah kita jelaskan. Nah, fase atau periode Al-Mahdi ini diistilahkan oleh seorang ulama dari Yaman, tapi tinggal di Jeddah. Beliau sudah meninggal. Aslinya Yaman, tapi tinggal di Jeddah. Nama Syekh ini atau Habib ini, Habib Abu Bakar Al-Mashhur. Itu namanya. Habib Abu Bakar Al-Mashhur, seorang alim dari Yaman, bermukim di kota Jeddah, Saudi Arabia. Nah, dalam bukunya itu dia menyebutkan bahwasanya fase kehadiran Mahdi adalah fase al-istiqrar, marhalatul istiqrar, fase ketenangan dan kedamaian. Artinya, kalau Mahdi itu sudah muncul nanti, maka tidak ada kekacauan, kekacauan dan ketertindasan bagi orang beriman. Di situ hanya ada keadilan, kedamaian dan ketentraman. Karena Mahdi akan menciptakan kehidupan dunia ini dengan penuh kedamaian dan ketentraman. Nah, kalau kita analisa misalnya, apakah Mahdi sudah muncul hari ini? Kita tengok fenomena dunia. Apakah dunia ini aman, damai, sentosa, tentram atau sebaliknya? Maka kita lihat sebaliknya, berarti belum muncul. Kapan damainya alam semesta ini? Wallahu alam bisawab. Waktu tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi fase keberadaan Mahdi disebut dengan marhalatul istiqrar, marhala ketenangan dan kedamaian. Maka setelah tenang, damai kehidupan manusia, maka datanglah perusak. Perusak ini disebut dengan Dajjal. Dajjal itu secara bahasa artinya pendusta. Apa relasi hubungan antara pendusta dan perusak? Apa hubungannya? Ya jelas, karena orang yang berdusta itu pasti membuat kerusakan. Karena kebohongan dialah negeri ini rusak. Ini contoh. Karena kebohongan penguasa dunia inilah dunia ini hancur. Karena setiap kebijakannya tidak sesuai dengan ucapannya. Maka pendusta itu ujungnya adalah membuat kerusakan. Yufsiduna fil ardi. Mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka oleh karena itu, Habib Abu Bakar Al-Mashhur menistilahkan kehadiran Dajjal dengan fase atau periode marhalatul hisar. Masa-masa umat Islam terblokade. Terblokade ini maknanya seperti tembok terblok, blokade. Seperti tembok terblok, orang tak bisa keluar masuk. Orang tak bisa bebas beraktivitas. Itu namanya terblok. Maka ketika masa Dajjal itu muncul, umat Islam itu tak bisa berbuat. Kan itu maknanya terhalang, terblok. Tidak bisa berbuat, buat ini tidak bisa, buat itu tidak bisa, di penjara. Bukan secara hakiki, bukan di penjara berbentuk bangunan, tapi pikirannya di penjara, geraknya di penjara, kreativitasnya di penjara, sehingga kemudian meskipun badannya bebas, pikirannya terkurung. Meskipun dia bisa kian kemari, tetapi inovasinya tidak bisa berkembang. Itu namanya penjara. Jadi penjara itu tidak selalu bermakna hakiki bentuk tembok besar. Ada orang hidup di dunia ini, dia bebas bisa kian kemari, tapi sesungguhnya dia terbelenggu. Itu namanya terpenjara. Maka di sini beliau mengatakan marhalatul hisar, masa blokade. Itulah masa di mana kehadiran Dajjal nantinya. Jadi kita definisikan Dajjal itu secara bahasa artinya penipu, pendusta. Secara makna. Adapun Al-Masih, seperti yang pernah ditanyakan oleh jamaah kita, Al-Masih artinya terusap atau mengusap.
atau apa bahasanya? Tertutup. Kenapa disebut terusap? Karena matanya yang terusap sebelah, tertutup sebelah. Itu sebabnya digambarkan oleh Rasulullah, Dajjal itu bermata satu. Mata satu ini mampu melihat isi dunia. Nah, maka kemudian ada ulama-ulama yang mengatakan, kenapa uang dolar itu bermata satu? Ini bukan hadis, bukan ayat. Ini hanya pemikiran ulama. Ada mengatakan itulah sistem Dajjal. Karena suatu sistem yang penuh dengan tipu muslihat mampu mengontrol dunia. Dajjal itu begitu. Dajjal itu nanti bisa mengontrol dunia tanpa dia datang ke tempat tersebut. Maka dari sini ulama kita, para pemikir muslim mencoba untuk memahami apa yang berlaku di alam semesta ini. Maka ini boleh saja diterima, boleh saja ditolak. Karena memang the new world order itu, tatanan dunia baru itu diatur oleh kekuatan dolar. Ya, meskipun mungkin kajian kita masuk Dajjal, tapi ada korelasi sedikit banyaknya dengan apa yang berlaku di dunia saat ini. Jadi itu secara bahasa satu makhluk yang Allah kirim ke dunia ini untuk membuat kerusakan, dan manusia banyak yang tertipu dengan janji-janji yang disampaikan oleh Dajjal ketika itu. Ada satu kisah yang sangat panjang sekali di dalam hadis Rasul. Kisah tentang seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari mendengar kabar bahwasanya seorang nabi sudah diutus di kota Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian sekitar 30 orang At-Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya datang ke kota Madinah menggunakan kendaraan laut berlayar. Di tengah perjalanan, kapal yang ditumpangi oleh Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya ini terhempas gelombang. Akhirnya kemudian terdamparlah ke sebuah pulau terpencil. Kemudian mereka menginap sebentar di sana sembari memperbaiki kapal, sisi kapal yang rusak. Lalu kemudian mereka pun melihat satu gua. Mereka masuk ke sana. Sesampai di sana, bertemulah dengan satu ekor hewan. Namanya Al-Jasasah. Dalam hadis itu disebutkan namanya Al-Jasasah. Al-Jasasah ini, ya, kalau kita boleh gambarkan seperti beruang. Dia besar, tapi tak terlalu besar. Tapi berjalan seperti kucing. Ini gambaran. Bulunya lebat, sehingga kemudian susah membedakan mana kepala, mana ekor. Saking lebatnya bulu yang tumbuh di tubuh Al-Jasasah ini. Lalu kemudian Al-Jasasah ini berbicara dan menuntun Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan menemui seseorang. Setelah mereka berjalan, bertemulah dengan sosok yang besar, kakinya terantai. Lalu kemudian fisiknya persis seperti fisik yang disebutkan oleh Rasulullah. Matanya satu, badannya besar dan terantai. Akhirnya kemudian tiba-tiba makhluk besar ini pun bertanya kepada Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan. Apakah sudah diutus seorang nabi? Kata Tamim Ad-Dari, itulah tujuan perjalanan kami. Kami ingin menemui nabi terakhir di seberang sana. Kata Dajjal, kata makhluk yang besar tadi, berarti sudah dekat ke kehadiranku ke dunia ini. Sudah mulai lepaslah belenggu-belengguku yang terikat, yang terantai hari ini. Lalu kemudian kami, kata Tamim Ad-Dari, bertujuan untuk menemui nabi tersebut. Lalu terjadilah dialog yang sangat panjang. Pada intinya dialog itu, dia mengaku sebagai makhluk akhir zaman yang akan terbebas. Lalu setelah itu, Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya pun melanjutkan perjalanan setelah kapal diperbaiki. Ketika beliau bertemu dengan Rasulullah SAW, maka saat itu Rasul berkumpul dengan sahabat. Kebetulan bercerita tentang perihal Dajjal. Begitu Tamim Ad-Dari masuk majlis, lalu kemudian Tamim Ad-Dari menceritakan pengalamannya tadi. Bertemu dengan seorang, badannya besar, terikat terantai, matanya satu, ada satu makhluk namanya Al-Jasasah. Maka kata Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari itu benar.
Artinya apa? Rasul membenarkan kisah pengalaman Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya. Maka kemudian kata Rasulullah, maka nanti akan muncul seorang laki-laki yang matanya satu bertuliskan di jidatnya kafaroh. Kata para ulama, tulisan kafaroh itu yang dibaca kafir, tidak tulisan berbentuk letterlek. Dia tulisan yang betul-betul muncul. Tetapi itu adalah kiasan bahwasanya hanya sebagian orang saja yang tahu ini Dajjal, ini bukan Dajjal. Karena bukan berarti seperti yang di YouTube yang kita tengok, ada kepala bertuliskan kafaro. Tidak seperti itu sebenarnya. Tulisan itu dibaca oleh orang-orang beriman. Karena tulisan itu tersurat bukan tersirat. Terbalik, tersirat bukan tersurat. Jadi tulisan itu bukan nyata, nampak ada di jidat, tetapi itu dibaca oleh orang-orang beriman. Akhirnya kemudian di situ berdirilah Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kalau memang Dajjal itu muncul hari ini, biar saya yang membunuh. Nah, di zaman itu ada seorang anak kecil. Ada seorang anak kecil yang mirip sekali dengan fisik Dajjal. Saya lupa namanya, Ibnu Sayyad. Di cerita tentang Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini seorang anak yang mirip dengan Dajjal. Akhirnya kemudian kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, izinkan saya untuk membunuh Dajjal. Kata Rasulullah, engkau tidak akan bisa membunuh Dajjal. Karena Dajjal itu hanya mati di tangan seorang hamba Allah yang tidak memiliki ayah, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Maka nanti Bapak Ibu, hubungan Imam Mahdi, Dajjal dan Nabi Isa ini tak bisa dipisah. Kemunculannya itu berunut, berentet. Imam Mahdi, Dajjal, kemudian Nabi Isa alaihi salam. Maka sebelum kita masuk tentang perperangan antara Dajjal yang di belakangnya orang-orang Yahudi dan Nabi Isa di belakangnya Imam Mahdi beserta kaum muslimin, maka kita jelaskan terlebih dahulu tanda-tanda kemunculan Dajjal. Apa tanda-tanda kemunculan Dajjal? 1. Hadis riwayat Imam Abu Dawud disebutkan bahwasanya munculnya Dajjal atau keluarnya Dajjal setelah terbebasnya Romawi. Roma, Konstantinopel, bukan Konstantinopel yang di Turki. Konstantinopel yang dimaksud di sini adalah Romawi, terbebasnya Roma. Umat-umat Kristiani di zaman itu ataupun orang-orang yang berada di sekitar Roma ketika itu sudah banyak yang memeluk Islam. Dan hari ini kata jamaah kita yang sudah sampai ke sana, keinginan atau euforia, keinginan manusia untuk memeluk Islam semakin tinggi. Di Eropa itu semakin besar. Di Perancis, di Inggris, di Itali, di Jepang, hari ini orang masuk Islam itu sangat ramai sekali. Maka ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Roma akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Ini berdasarkan hadis yang kita baca. Sekali lagi, kita tidak menyebutkan kapan terjadi. Nanti. Itu hanya nanti. An Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah umranu Baitul Maqdis kharabu Yasrib. Makmurnya Baitul Maqdis pertanda runtuhnya kota Madinah. Kota Madinah yang hari ini sangat makmur, ketika itu kharab, mulai rusak. Ada yang memaknai rusak secara fisik, ada yang memaknai rusak secara sistem. Karena rusak itu bisa bermakna fisik yang rusak, bisa saja hubungan sosial yang rusak, sistemnya yang rusak. Wa kharabu Yasrib khurujul malhamah, dan rusaknya, hancurnya kota Madinah tanda munculnya perperangan besar, namanya al-malhamah, perang besar di akhir zaman. Wa khurujul malhamah, dan munculnya perang besar, Fathu Konstantiniyah, terbebasnya Konstantinopel Romawi. Jadi Malhamatul Kubro itu, perang besar itu, orang barat sendiri menyebutnya dengan nama Armageddon. Jadi perang besar itu namanya Armageddon. Nah, dalam Islam disebut Malhamah, perang besar.
Dan tanda perang besar itu mengisyaratkan munculnya, terbebasnya Konstantinopel dan terbebasnya wafatuh Konstantiniyah, khurujud Dajjal. Terbebasnya Konstantinopel itu pertanda Dajjal akan keluar. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, kata Rasulullah SAW, terjadi kemarau yang sangat panjang. Nah, kemarau yang sangat panjang ini bukan bermakna kemarau yang terjadi di kota Pekanbaru Riau. Bukan kemarau yang kita lihat, yang kita saksikan hari ini. Karena kalau kemarau di negeri kita setiap tahun seperti ini. Panasnya sampai 2-3 bulan, kemudian terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan banyaknya asap. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi yang dimaksudkan Rasul adalah seperti yang diriwayatkan dari Asma binti Yazid. Qalat, berkata, kunna ma'an Nabi, kami bersama Nabi SAW. Faqala idza kana qabla khuruj Dajjal bi 3 sinin, 3 tahun sebelum Dajjal muncul, habasatis sama'u thulatha qatriha, langit menahan hujan sepertiganya. Jadi sepertiga dari hujan di langit itu tidak turun. Wahabasatil ardu sulusana bataha, dan sepertiga tumbuhan di bumi tidak tumbuh. Faiza kanatis sanatu saniyatu, pada tahun kedua sebelum kemunculan Dajjal, habasatis sama'u thulusai qatriha, maka langit menahan hujannya selama sepertiga kedua. Dan bumi pun demikian, menahan tumbuhannya sepertiga kedua. Faiza kanatis sanatu salisatu, apabila tahun ketiga, habasatis sama'u qatraha kullaha, maka hujan pun tak turun, tumbuhan-tumbuhan pun tak tumbuh. Lalu kemudian, wahabasatil ardu nabata kul fala yabqalu khufin wala zilfin illa halaka, maka tidaklah yang memiliki sepatu atau telapak kaki pada hewan kecuali akan binasa. Ini maksudnya bahwasanya nanti akan terjadi kerusakan, rusaknya tumbuh-tumbuhan, matinya hewan-hewan dan lain sebagainya. Ini tanda yang kedua, kemarau panjang. Yang ketiga, ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, meningkatnya kebodohan dan kebencian. Dan inilah yang mulai hari ini kita lihat, banyaknya kebodohan. Kebodohan di sini bodoh tentang perkara agama. Meskipun kita katakan hari ini ilmu sudah tersebar luas, tak mungkin orang bodoh tidak tahu pengetahuan. Namun kenyataannya demikian. Berapa persen orang yang menuntut ilmu? Ada sedikit sekali. Kalaupun sudah menuntut ilmu, berapa persen yang menyimak? Lebih sedikit lagi. Walaupun sudah sampai di masjid, berapa persen mata yang terbuka? Saking sedikit. Jadi orang menuntut ilmu saja jumlahnya sedikit, sudah sampai di tempat majelis ilmu, berkurang lagi, dikurangi lagi. Dikurangi yang tak fokus, dikurangi yang khusyuk, dikurangi dengan itu. Artinya, walaupun ilmu itu hari ini semakin hari semakin mudah diakses, tetapi kebodohan hari ini semakin meningkat. Nah, itulah tanda-tanda. Yang keempat, keringnya danau Tiberias dan kurma baisan tidak lagi berbuah. Danau Tiberias itu danau yang ada di Israel hari ini. Nah, danau itu hari ini airnya masih sangat banyak. Dan terkadang airnya surut, terkadang airnya naik. Surut naiknya air itu karena musim kemarau yang terjadi. Tetapi kalau sudah masa Dajjal itu, surutnya tidak ditentukan oleh fenomena alam. Memang betul-betul surut, betul-betul kering, sehingga kemudian tidak ada sedikit pun air, dan kurma-kurma yang ada di sana mengalami kegagalan panen. Itulah yang terjadi ketika itu. Lalu kemudian setelah kita sebutkan tanda-tanda kemunculan Dajjal, Dajjal pun keluar. Di mana Dajjal itu keluar? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan Dajjal keluar atau muncul di Khurasan. Khurasan itu mana? Kalau Bapak Ibu buka peta, Khurasan itu di Iran.
Itu ada provinsi Asfahan, ada Khurasan. Maka berdasarkan hadis yang kita baca dan kawasan daerah yang kita lihat yang bernama Khurasan, itu letaknya di Iran. Berarti Dajjal muncul dari Iran. Apa kata Rasulullah? An Abi Bakar As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, Dajjal yakhruju min ardin, keluar di sebuah bumi, bil masyriq, di daerah timur. Yuqalu laha, disebut daerah itu Khurasan, yaitu Khurasan. Yatba'uhu aqwamun, yang diikuti oleh satu kelompok manusia, ka'anna wujuhahum al-majanu al-mutraqatu, yaitu wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit, mukanya bulat. Adapun yang kedua, pendapat yang kedua, Dajjal muncul antara Irak dan Syam. Irak, kita tahu Irak itu masih berbatasan dengan Iran. Adapun Syam dahulu, sekarang terbagi kepada 4 negara. Dulu namanya Syam, Ardus Syam, bumi Syam. Sekarang negeri Syam itu terbagi kepada 4. Yang pertama Palestina, yang kedua apa? Yordania, yang ketiga Libya masuk, Yaman masuk. Kita terima dulu pendapatnya, Yaman. Yang keempat Syria. Libanon di mana letaknya? Berarti Yaman tak masuk. Yang masuk tu Libanon, Palestina, Suria, kemudian Yordania, Jordan. Inilah disebut dengan negeri Syam. Kalau Bapak Ibu dengar nama Syam, bumi Syam, berarti 4 negara tadi. Palestina, Yordania. Coba Bapak Ibu perhatikan bendera Palestina dan Yordania. Mirip, bedanya di tengah itu ada bulan atau bintang. Itu aja bedanya. Bendera Palestina dengan bendera Yordania. Kemudian Syria dan Libanon. Maka 4 negara ini sampai kemunculan Dajjal, maka akan terus ada konflik. Karena memang disitulah kemunculan Dajjal nantinya. Nah, kemunculan Dajjal ini diinisiasi oleh pengikut-pengikut mereka. Siapa pengikut Dajjal? Kalau tanda-tandanya tadi sudah kita bacakan. Siapa pengikut Dajjal? Sebentar sebelum kita sebutkan, kita baca hadis yang tadi. Antara Irak dan Syam. An-Nawas ibn Sam'an, dari Nawas bin Sam'an qala, berkata, zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyebutkan ad-Dajjal zata ghadatin, bahwasanya Dajjal muncul, innahu kharijun khallatan baina Sya'mi wal Iraq, bahwasanya Dajjal muncul antara Syam dan Irak. Fa'asa yaminan wa'asa shimalan, ya ibadallah fasbutu. Maka kemudian Dajjal itu nanti akan pergi ke kiri, maksudnya dia akan kuasai sebelah kirinya, dia akan kuasai sebelah kanannya. Jadi kalau hari ini orang-orang Yahudi Israel itu menginginkan negaranya namanya Israel Raya antara danau Sungai Nil dan Sungai Efrat, itulah tanda bendera mereka. Di tengah-tengah itu ada bintang. Bintang itu namanya bintang David. Bintang David. David itu bahasa Inggris. Bahasa Arabnya Daud. Jadi kalau namanya Daud, Inggrisnya David. Nah, kalau namanya Abraham, Ibrahim. Kalau namanya Joseph, Yusuf. Kalau namanya Moses, Musa. Itu bahasanya Bapak Ibu. Kalau namanya Maria, Maryam. Jadi itu bahasa-bahasa dahulu. Nah, bintang David itu di tengah-tengah diapit oleh 2 garis lurus. Nah, 2 garis lurus ini diterjemahkan oleh Abdul Hamid II dengan penguasaan Sungai Nil dan Sungai Efrat. Karena penggagasnya daripada bendera itu seorang
pemikir Yahudi yang bernama Theodor Herzl. Jadi Bapak Ibu silakan search siapa Theodor Herzl. Dialah bapa Yahudi yang merencanakan wujudnya negara Yahudi di Timur Tengah. Padahal nggak ada hubungan sama sekali. Orang Yahudi itu dengan Timur Tengah tidak ada hubungan. Tapi mengapa mereka berada di sana? Nah, itulah karena mereka ingin menyiapkan wadah untuk kemunculan Dajjal. Nah, siapa pengikut mereka? Satu, pengikutnya adalah kaum Yahudi itu sendiri. Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah qala yatba'u Dajjal min Yahudi Asfahan. Yang akan mengikuti Dajjal itu adalah kaum Yahudi dari Asfahan. Coba Bapak cari, di mana Asfahan? Iran. Jadi Asfahan itu Iran, Khurasan juga di Iran. Tapi bukankah Iran itu membela kaum muslimin, Ustaz? Kan banyak yang mengatakan demikian. Kalau dikaji lebih jauh, maka sebenarnya kehadiran mereka bukan membela. Kalau memang membela, mengapa serangan mereka itu terhenti? Padahal semakin hari korban berjatuhan. Semakin hari syahid karena kelaparan. Anak-anak Gaza itu mereka banyak yang meninggal karena gizi buruk. Tidak diperbolehkan makanan masuk ke sana. Kalau memang Iran itu betul-betul ingin membela orang-orang yang berada di Gaza, mestinya sudah lama mereka lakukan itu. Artinya apa? Ketika Iran itu diserang, mereka juga ada kepentingan membela keutuhan negeri mereka. Lalu kemudian, karena ini namanya politik, macam-macam lah narasi yang dibangun. Intinya kalau di dalam pemahaman saya, keberadaan Iran itu bukan membela orang-orang yang berada di Palestina. Pengikut kaum Yahudi, yaitu pengikutnya kaum Yahudi, sab'una alfan alaihimut toyalisa. Jumlah mereka sekitar 70.000 yang memakai selendang. Yang kedua pengikut Yahudi yaitu aliran sesat. Maka aliran sesat itu jangan sampai ada. Jangan sampai berkembang di negeri kita, khususnya negeri Melayu, negeri Pekanbaru Riau ini. Kullama kharaja qarnun quti'a aktsaru min isina marratan hatta yakhruja fi iradihim ad-dajjal. Aku mendengar Rasulullah bersabda, setiap kali keluar tanduk dan akan dipotong. Tanduk di sini sebagai kiasan. Ketika muncul aliran sesat, maka disitulah setiap kali muncul aliran sesat, setiap kali keluar tanduk akan dipotong dan diucapkan sebanyak 20 kali sehingga Dajjal keluar dari barisan-barisan mereka. Jadi keluar dari barisan-barisan aliran sesat. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengikutnya adalah kaum perempuan. Jadi ibu-ibu banyak pengikutnya nanti. Kenapa bisa Ustaz ibu-ibu banyak pengikutnya? Kenapa tidak bapak-bapak? Karena secara psikologi kaum perempuan itu lebih mudah tertipu. Secara psikologi. Mana buktinya Ustaz? Buktinya begini. Suaminya, ini bukti kaum perempuan itu mudah tertipu. Apa kata suaminya? Abang lihat adik wanita yang paling cantik di dunia ini. Umurnya sudah berapa istrinya? Sudah 60 tahun. Tidak ada yang lebih cantik dibanding adik di dunia ini. Itu kata suaminya. Saya tanya ke ibu-ibu, itu betul enggak, Bu? Betul. Mana betul? Depan ibu aja ngomong begitu, dia sampai keluar nanti banyak yang cantik. Tapi kan senang, perempuan itu senang. Ya karena itulah mudah tertipu. Sebenarnya kalau dikatakan jujur, enggak mungkin. Karena yang namanya laki-laki itu, Bu, walaupun sudah putih jenggot kumis kepalanya, yang cantik tetap cantik. Tidak akan berubah, Pak. Selera sama seperti yang dulu. Cuma kemampuan tidak ada. Takutlah, itulah, ini. Mana bisa mata yang dulu ketika muda dengan sekarang itu sama nggak, Pak? Kenapa ibu pula jawab? Saya tanya bapak-bapak. Ibu pula yang jawab. Tetap sama. Tidak bisa dia berubah, Bu. Yang cantik itu tetap cantik di matanya. Cuma dia tak mau mengatakan seperti itu. Karena tak bagus.
Tak elok seorang suami mengatakan cantik perempuan lain di depan istrinya. Dia pasti mengatakan engkau lah yang terbaik. Tapi kemudian senanglah perempuan itu. Nah, disitulah perempuan muda tertipu. Nah, kalau yang seperti itu tu ya tak ada masalah. Dia katakan istrinya baik. Tapi kalau kita kaji secara luas, datang pemikiran seperti atau datang budaya dari luar, maka yang banyak pengikutnya anak-anak muda, anak-anak perempuan. Kaum mudi-mudi. Kalau muda bukan muda-mudi. Kaum perempuan yang banyak pengikutnya. Karena lebih mudah terpengaruh dengan tipu daya Dajjal. Karena seperti yang saya katakan tadi, Dajjal itu penipu. Maka yang mudah tertipu orang yang menggunakan perasaan. Nah, sementara laki-laki banyak yang tidak memakai perasaan, dia memakai logika. Di situlah perbedaannya. Maka kata Rasulullah SAW, yanzilu Dajjal. Dajjal muncul fi hadhihi sabakhati bi mariqanah. Fayakunu aktsaru man yakhruju ilai an-nisa. Yang paling banyak pengikutnya adalah perempuan. Karena memang di akhir zaman jumlah perempuan itu berkali lipat. 1:40. Memang banyak jumlahnya. Kalau di masjid ini kita tengok banyak laki-lakinya. Nah, sesungguhnya kalau kita tengok data hari ini, perempuan itu lebih banyak dibanding laki-laki. Jadi wajar juga pengikutnya nanti banyak kaum perempuan. Kaum perempuan yang mana? Kaum perempuan yang lemah imannya. Kaum perempuan yang tidak paham agama. Kaum perempuan yang jauh dari ibadah-ibadah ataupun amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta inar rajula, sehingga seseorang laki-laki suaminya la yarji'a ila hamimihi wa ila ummihi wa banati wa ukhti wa ammati, datang menemui ibunya, bibinya, anaknya, adiknya untuk menasihati mereka, bahkan mereka itu diikat. Fayusikuhu ribatan, diikat di tiang-tiang. Maksud hadis ini bukan betul-betul diikat ibu. Nanti dipahami pula, berarti supaya perempuan ini tak terpengaruh dengan Dajjal, Ustaz, kita ikat isteri kita ni, Ustaz. Bukan itu maknanya. Bukan diikat secara fisik, tetapi pemikirannya yang diikat, imannya yang diikat agar tidak lepas. Nah, makhafatan an takhruja ilai, karena takut kalau tidak diberi pengetahuan lepas, maka mereka datang mengikuti Dajjal. Itu yang keberapa? Yang pertama tadi pengikutnya orang-orang Yahudi. Yang kedua, aliran-aliran sesat. Yang ketiga, kaum perempuan yang lemah imannya. Yang kelima, orang-orang munafik. Nah, masa berkuasa. Begitu lengkapnya ajaran Islam itu, Bapak Ibu. Menceritakan secara detail namanya siapa, kemudian bagaimana ciri fisiknya, tanda kemunculannya, di mana dia keluar, kemudian siapa pengikutnya. Sekarang masa berkuasa. Riwayat pertama, kita bacakan hadisnya. Qala ya Rasulullah, wa ma labsu fil ardi, berapa lama dia berkuasa di muka bumi ini? Arba'una yauman, 40 hari saja, kata Nabi. Yaumun kasanatin, satu hari itu terasa 1 tahun. Berarti sulit kehidupan ketika itu. Wa yaumun kasyahrin, ada yang merasakan satu hari itu terasa 1 bulan. Wa yaumun kajumu'atin, dan satu hari itu terasa 1 pekan. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, hari-hari kalian seperti hari-hari mereka. Jadi seperti itulah keadaan orang menghadapi ketika kemunculan Dajjal. Cara berlindung dari Dajjal. Yang pertama, berlindung dari Dajjal orang atau tempat Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah tidak dimasuki Dajjal. Laisa min baladin illa sayatuhu ad-Dajjal. Tidak ada bumi ini kecuali akan dikuasai oleh Dajjal. Illa Makkata wal Madinata, kecuali Mekah dan Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqabun illa alaihi malaikatu
safina yahrusunaha. Tidak ada satu pun celah yang bisa mereka masuki, karena malaikat selalu menjaganya setiap saat. Malaikat itu berputar-putar menjaga Mekah dan Madinah. Maka orang yang berada di Mekah dan di Madinah selamat dari tipu daya Dajjal. Yang kedua, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sampai hari kiamat tidak akan pernah dikuasai oleh Yahudi sepenuhnya. Ketika mereka ingin menguasai, akan selalu ada pejuang-pejuang yang akan menyelamatkannya, yang membebaskannya. Kata Rasulullah SAW, innahu sayazhar, sungguhnya Dajjal akan muncul, sawfa yazharu alal ardi kulliha, dia akan menguasai seluruh bumi, illal harama wa baitul maqdis, kecuali bumi haram, tanah haram Mekah Madinah dan Baitul Maqdis. Wa innahu yahsurul mu'minina fi Baitul Maqdis, dan mereka akan memblokade, mengepung orang-orang beriman yang berada di Baitul Maqdis. Fayuzalziluna zilzalan syadidan summa yuhlikullahu wa junudahu. Kemudian Allah datangkan gempa yang dahsyat sehingga kemudian Allah matikan mereka, Allah matikan Dajjal dan pasukannya yang ingin menguasai Baitul Maqdis. Itu yang ketiga, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Nah, kalau hanya 3 tempat ini, maka bagaimana dengan nasib yang lain? Nasib kita lah umpamanya. Bagaimana dengan nasib kita? Apakah kita bisa selamat dari tipu daya Dajjal? Maka Rasul memberikan amalan untuk kita. Bagi kita yang tidak tinggal di 3 tempat tadi, ada amalan untuk terhindar dari Dajjal dan sistem Dajjal. Yang pertama, yaitu membaca doa. Doa khusus tentang berlindung dari Dajjal. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihi ad-dajjal. Ini satu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hendaklah membaca doa ini di setiap solat sebelum salam. Setiap solat, solat wajib maupun solat sunnah, agar terhindar dari Dajjal dan tipu dayanya. Hendaklah dibaca ini dan ajarkan kepada anak-anak kita agar terhindar dari sistem Dajjal, sistem yang penuh dengan tipu muslihat. Yang kedua, amalannya ialah membaca surat Al-Kahfi 10 ayat pertama. Ada riwayat mengatakan boleh baca 10 ayat terakhir. Itu jumlah minimum. Sekurang-kurangnya bacalah 10 ayat pertama surat Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir. Untuk menghindarkan dari tipu daya Dajjal. Man hafizah asra ayatin, siapa yang menghafal atau membaca, mentadaburi 10 ayat min awali suratil Kahfi, awal daripada surah Al-Kahfi, usima minad Dajjal, maka terhindarlah dari Dajjal. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan min akhiril Kahfi, akhir daripada surat Al-Kahfi. Terakhir, detik-detik kehidupan Dajjal. Dajjal memblokade Baitul Maqdis. Mereka akan merangsek dengan pasukannya yang kita sebutkan tadi. 70,000 Yahudi dari Asfahan. Aliran-aliran sesat berada di belakangnya. Perempuan-perempuan yang lemah imannya menjadi pengikutnya. Orang-orang munafik yang ikut bersama mereka. Mendatangi Baitul Maqdis dan memblokade Baitul Maqdis. Lalu kemudian setelah itu datang Nabi Isa dan Imam Mahdi ke Baitul Maqdis, bertemulah mereka. Saat Dajjal bertemu dengan Nabi Isa, maka Dajjal itu meleleh bagaikan garam dimasuki air. Di mana melelehnya? Ini kiasan matinya. Di mana matinya Dajjal? Dajjal mati di sebuah pintu yang dinamai dengan Lud, Babu Lud. Jadi kalau Bapak Ibu tengok peta atau gambar Baitul Maqdis, ada satu pintu di situ Lud namanya. Maka di situlah nanti Dajjal itu akan mati. An Abdurrahman bin Abi Yazid Al-Ansari min Bani Amri min
Bani Amr bin Auf yaqulu sami'tu ammi, aku mendengar pamanku Ibnu Jarir Al-Ansari yaqulu sami'tu Rasulullah, Rasul bersabda, kata beliau, yaqtulu Ibnu Maryam ad-Dajjala bi babi Luddin. Maryam, anak Maryam iaitu Nabi Isa membunuh Dajjal di pintu Lud di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Maka inilah mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ya, apa yang kami sampaikan dari awal tadi tentang Dajjal, kita dapat pemahaman yang utuh, kapan muncul, di mana muncul, siapa pengikutnya, sehingga menjadi wawasan bagi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika ada pertanyaan kami persilakan. Jika tidak, maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Tidak ada? Alhamdulillah. Ini menunjukkan pengajian kita ini dapat dipahami dengan mudah, dapat dicerna dengan baik. Ini menunjukkan karena nggak ada pertanyaan. Karena ada pertanyaan, alhamdulillah. Masih stakin dekat tadi. Baik Pak. Bisa. Ya. Jadi langsung diajari. Kita tidak ada melawan. Tidak ada pada Dulu langsung Ya, baik. Ya. Bahasa yang digunakan Nabi begitu jumpa dengan Nabi Isa meleleh. Apakah tidak ada perlawanan? Ada perlawanan. Jadi makna meleleh itu macam ini, Pak. Ketika orang buat sepeda motor, tidak ada SIM, tidak ada helm, tidak ada ini. Di depan ada polisi razia. Dan meleleh dulu mentalnya. Itu ketakutan maksudnya itu. Jadi begitu dia bertemu dengan Nabi Isa, langsung takut. Maka saking takutnya itu di jumpa Nabi Isa, mati. Begitu gambarannya. Jadi bahasa hadis, bahasa kiasan. Ada perlawanan, ada. Karena pasukan yang banyak. Tapi kemudian mereka ini tetap kalah. Orang-orang Yahudi itu lari dari balik-balik batu. Kemudian mereka bersembunyi di balik pohon gorkat. Maka di situ kata batu, "Hei Muslim, hadzal Yahud uqtulhu." Ini Muslim, ini Yahudi, maka bunuhlah dia. Semua makhluk-makhluk berbicara ketika itu kecuali pohon gorkat. Maka itulah mengapa orang Yahudi sampai hari ini menanam pohon gorkat. Karena keyakinan mereka itulah yang akan membela saat bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Jadi itu kiasan, Mbak. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.